Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya kumpul di warung. Kala itu suasana sangat membosankan, dan untuk membuatnya jadi seru, Abu Nawas melontarkan sebuah teka-teki. "Hai kawan, sesuatu apa yang paling rapuh, sehingga bila menyebut namanya saja bisa menjadi pecah?" tanya Abu Nawas. "Hadiah apa yang akan kami dapatkan bila kami bisa menebaknya?" tanya kawan-kawannya. "Jika kalian bisa menebaknya, aku akan mentraktir kalian semua," jawab Abu Nawas. Mereka pun mulai berpikir keras untuk mencari jawaban. Abu Jahil yang kala itu ikut berkumpul juga tampak berpikir dengan serius. Namun sudah 1 jam berlalu, mereka belum juga menemukan jawabannya. Abu Jahil pun merasa penasaran. "Hei Abu Nawas, mana ada sesuatu yang rapuh bila disebut namanya saja bisa pecah? Kalau disentuh bisa pecah itu mungkin ada. Sepertinya teka-tekimu tidak masuk akal," kata Abu Jahil. "Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu," ledek Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil agak sedikit emosi. "Coba beritahu aku apa jawabannya. Aku kira itu tidak mungkin ada. Kalau jawabanmu masuk akal, aku akan memberimu 10 dinar. Tapi kalau ternyata tidak masuk akal, kau harus mentraktir kita semua dan juga memberiku 10 dinar, tantang Abu Jahil. "Baik, aku setuju," balas Abu Nawas. Jawabannya adalah kesunyian. "Kesunyian akan pecah oleh suaramu saat menyebutkan namanya," jelas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat Abu Jahil tak bisa membantahnya. Ia pun dengan berat hati memberikan 10 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bukan sekali 2 kali Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja yang mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan, hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. "Wahai seluruh kesatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit kesatria, badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Silakan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat, ucap Abu Nawas dalam hati.
Tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut, aku tidak akan memaksa kalian untuk melaksanakan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yakin?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silakan terjun ke danau itu," titah sang raja. Orang itu lalu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lain. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Tiba-tiba Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindar dari serangan buaya. "Luar biasa, ayo terus-terus," teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas. Sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, aku akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," sahut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Kisah selanjutnya. Suatu hari, ada seorang pria buta yang baru saja tiba di kota Madinah. Pria ini kebingungan mencari tempat untuk buang air kecil. Karena tidak tahu arah, ia mondar-mandir di sekitar Masjid Nabawi. Nuaiman yang melihat pria itu langsung menemukan sebuah ide. Nuaiman mendekati pria buta itu, dan dengan ramahnya ia menyapa, "Assalamualaikum saudaraku, apa yang sedang kau cari di sini?" Pria buta itu menjawab, "Waalaikumsalam, aku sedang mencari tempat untuk buang air. Aku tidak tahu kemana harus pergi."
Nuaiman menjawab dengan nada yang tampak meyakinkan. "Oh, jangan khawatir saudaraku, itu sudah menjadi tugasku untuk mengawalmu. Aku tahu tempat yang aman dan tidak akan ada orang yang melihatmu buang air kecil. Mari aku antarkan kamu ke sana." Pria buta itu merasa bersyukur ada yang menolongnya. Dengan senang hati ia mengikuti Nuaiman. Namun bukannya dibawa ke tempat yang seharusnya, Nuaiman justru menuntun pria itu masuk ke dalam masjid dan tepat di dekat mihrab, yaitu tempat imam memimpin sholat. Nuaiman berhenti dan berkata, "Saudaraku, di sini tempatnya. Kamu bisa buang air di sini dengan tenang. Tidak ada orang yang akan melihatmu. Silakan kamu pipis sepuasnya. Aku tinggal dulu ya. Nanti kalau kamu sudah selesai, kamu bisa panggil aku," kata Nuaiman dengan nada serius. Meskipun di dalam hatinya ia menahan tawa. Pria buta yang tidak tahu bahwa ia berada di dalam masjid itu mulai menurunkan celananya, kemudian mengeluarkan kerisnya, dan ia mulai buang air di sana. Tentu saja para sahabat yang berada di dalam masjid langsung terkejut melihat hal ini. Mereka yang sedang berzikir dan beribadah segera menghampiri pria buta itu. "Wahai saudaraku, mengapa engkau buang air di dalam masjid?" kata seorang sahabat dengan nada penuh keheranan. Pria buta itu terkejut. Ia tampak bingung. "Apakah ini masjid? Aku tidak tahu. Aku ini buta. Aku hanya dibawa ke sini oleh seorang pria yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat buang air kecil," katanya dengan suara gemetar. Para sahabat segera menyadari bahwa ini pasti ulah Nuaiman. Mereka segera mencari Nuaiman untuk menegurnya. Tetapi seperti biasa, Nuaiman sudah menghilang dari tempat kejadian. Sahabat yang lainnya kemudian mendekati pria buta itu dan dengan penuh kasih sayang mereka berkata, "Jangan khawatir saudaraku, kamu tidak salah. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Mari kita bersihkan tempat ini, kemudian kita akan sholat bersama-sama." Respon para sahabat ini menentrapkan hati pria buta itu. Akan tetapi ia masih menyimpan kejengkelan. Ya wajar saja, ia sudah dipermainkan. Kemudian pria buta itu bertanya, "Siapa nama orang itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Namanya Nuaiman." "Wah, kurang ajar dia. Saya tidak akan meninggalkan kota Madinah sebelum memukul Nuaiman dengan tongkat saya ini," kata orang buta itu dengan sangat marah. Dia kemudian tinggal beberapa hari di kota Madinah untuk mencari tahu di mana Nuaiman. Setiap orang yang dia temui ditanya tentang Nuaiman. Hingga pada suatu saat dia bertanya kepada seseorang, dan ternyata orang itu adalah Nuaiman. "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Nuaiman yang ingat kepada orang buta itu diam-diam tertawa. Kemudian Nuaiman menjawab, "Iya, saya tahu di mana Nuaiman. Mengapa kamu mencari Nuaiman?" Kemudian orang buta itu bercerita tentang Nuaiman yang sudah mengerjainya. "Kalau saya ketemu Nuaiman, saya akan memukul Nuaiman biar dia tidak jahil lagi," kata pria buta itu. "Wah, memang kurang ajar Nuaiman itu, Pak. Mari saya bantu, Pak. Saya tahu di mana Nuaiman bersembunyi." Nuaiman kemudian memegang tangan orang buta itu, lalu diajaknya dia berjalan jauh. Diajaknya pria buta itu berjalan menelusuri gang-gang di kota Madinah. Dan ternyata Nuaiman membawa pria itu kembali ke masjid. Kemudian Nuaiman berbisik kepadanya, "Pak, itu Nuaiman sedang berada di dalam masjid. Setelah dia menipumu, sepertinya dia sekarang berpura-pura menjadi orang baik. Dia pura-pura bertobat, Pak. Kamu akan aku bawa mendekat kepadanya. Setelah dekat, aku akan beri aba-aba kamu untuk memukulnya. Pukul sekeras-kerasnya biar dia sadar." Orang buta itu mengangguk. Nuaiman kemudian menuntunnya ke dalam masjid mendekati seseorang yang sedang sholat. Setelah tepat berada di belakang orang yang sedang sholat itu, Nuaiman memberikan aba-aba kepada orang buta itu untuk memukulnya. Setelah itu, Nuaiman keluar masjid dan berlari mencari tempat bersembunyi. Dan benar saja, orang buta itu mengayunkan tongkatnya dengan sangat kuat dan memukulnya ke arah depan.
Terdengar suara pukulan yang sangat kencang. Petak, pukulan tepat di kepala. Seketika orang yang sedang berada di dalam masjid berteriak, "Ada musuh menyerang kita." Para sahabat kemudian mengepung pria buta itu. Pria buta itu tampak kebingungan sekali. Kemudian ia sadar setelah diberitahu bahwa yang dipukulnya adalah Utsman bin Affan. 2 kali orang buta itu dikerjai oleh Nuaiman. Setelah itu orang buta itu berjanji kepada dirinya sendiri, "Mulai saat ini saya tidak akan percaya lagi kepada manusia." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Nuaiman berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Suasana pasar sangat ramai dengan hiruk-pikuk manusia. Tiba-tiba Nuaiman melihat seorang pedagang madu yang menawarkan dagangannya. Madu adalah barang yang sangat disukai oleh penduduk Madinah karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Melihat madu yang begitu menggoda, Nuaiman segera berpikir, "Rasulullah pasti suka madu ini, tapi bagaimana caranya aku bisa memberikan ini kepada Rasulullah?" Dengan percaya diri, Nuaiman mendekati penjual madu itu. Nuaiman kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku ingin membeli sebotol madu untuk Rasulullah. Tentunya Rasulullah akan sangat menghargai hadiah ini. Beliau pasti akan membayarnya dengan baik." Penjual madu yang mendengar bahwa madunya akan diberikan kepada Rasulullah sangat senang. Dia segera menyiapkan botol madu terbaik untuk menyerahkannya kepada Nuaiman. Dengan penuh semangat, Nuaiman membawa madu itu ke rumah Rasulullah. Ia mengetuk pintu dengan semangat. Dan ketika Rasulullah membukakan pintu, Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah dari seorang penjual madu di pasar yang sangat menghormatimu. Madu ini dipilih khusus untukmu." Rasulullah dengan senyum lembutnya yang khas menerima madu itu. Beliau lalu berkata, "Terima kasih Nuaiman, madu ini pasti sangat lezat." Tidak lama setelah itu, penjual madu datang ke rumah Rasulullah. Dengan wajah bingung ia berkata, "Ya Rasulullah, Nuaiman telah mengambil madu ini. Ia berjanji bahwa Anda akan membayarnya. Saya datang untuk menagih pembayaran madu itu." Rasulullah yang sudah mengenal dengan sifat jenaka Nuaiman hanya tersenyum. Beliau memanggil Nuaiman kemudian bertanya, "Nuaiman, apakah kamu lupa membayar madu ini?" Nuaiman yang selalu punya jawaban untuk segala pertanyaan menjawab dengan tenang, "Ya Rasulullah, aku tidak lupa. Aku hanya berpikir bahwa hadiah yang indah seperti ini layak untuk diberikan kepada orang yang paling mulia. Dan tentu saja aku tahu Anda pasti akan membayarnya." Rasulullah tertawa kecil mendengar jawaban Nuaiman. Beliau kemudian mengeluarkan uang dan membayar madu itu kepada penjualnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Nuaiman sedang berjalan-jalan di pinggiran kota Madinah. Saat ia menikmati sejuknya angin sore, tiba-tiba Nuaiman melihat kebun kurma milik sahabatnya. Kebun tersebut dipenuhi pohon kurma dengan buah yang sudah matang dan siap dipanen. Melihat buah kurma yang menggiurkan itu, Nuaiman merasa perutnya berteriak minta diisi. "Wah, ini kesempatan yang bagus," pikir Nuaiman. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman melompati pagar kebun. Ia langsung menuju pohon kurma yang paling banyak buahnya. Nuaiman memanjat pohon kurma itu. Ia kemudian menikmati kurma yang manis. Kemudian Nuaiman berpikir, "Kurma ini pasti akan sangat lezat jika dibagikan kepada sahabat yang lainnya. Kenapa tidak aku bawa saja semuanya?" Nuaiman dengan semangat memetik lebih banyak kurma dan mengumpulkannya. Namun saat itu juga pemilik kurma yang kebetulan sedang berada di kebunnya melihat Nuaiman yang asyik memetik kurma tanpa izinnya. Dengan nada heran dan sedikit tertawa, sahabat itu bertanya, "Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan di kebunku tanpa izin?" Nuaiman dengan santainya menjawab sambil tersenyum, "Wahai sahabatku, aku hanya membantumu memanen kurma ini. Lagi pula kurma yang lezat ini sayang jika dibiarkan begitu saja. Bukankah Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berbagi?"
Mendengar jawaban Nuaiman itu, pemilik kurma hanya tersenyum. Memang benar Nuaiman, Rasulullah mengajarkan kita untuk berbagi. Tetapi bukankah kamu harus meminta izin dulu sebelum memetik kurma milik orang lain? Bukankah Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak mengambil hak orang lain, wahai Nuaiman? Nuaiman dengan wajah polosnya menjawab, "Aku tahu, tapi aku berpikir kamu pasti tidak akan keberatan jika aku membagikan kurma ini kepada para sahabat kita yang lainnya." Akhirnya, pemilik kurma itu yang mengenal baik sifat Nuaiman hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa. Ia membiarkan Nuaiman membawa kurma-kurma itu, dan mereka berdua kembali ke Madinah sambil membawa kurma untuk dibagikan kepada para sahabat di sana. Kisah selanjutnya. Beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil dan jenaka di atas tentu tidak begitu saja bisa diterima oleh semua orang. Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya sudah keterlaluan karena mengerjai para sahabat, terlebih mengejai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang bahkan mencela Nuaiman karena Nuaiman merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk. Akan tetapi Rasulullah tentu saja tidak diam melihat maksiat yang dilakukan oleh Nuaiman. Di dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Rasulullah memberikan hukuman atas perbuatan mabuk Nuaiman, yaitu memberikan 40-60 kali cambukan. Beberapa orang sahabat juga pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat mereka bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah membela Nuaiman. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Di dalam syarah Bukhari di kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani tertuliskan, tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasulullah harus terbebas dari semua dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasulullah tidak harus selalu suci lahir dan batin. Seorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Buktinya Nuaiman, ia pemabuk, jahil, usil, dan sering membuat repot orang lain. Namun Rasulullah menyebut Nuaiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Banyak orang yang nakal, tapi ternyata mereka cinta pada Allah dan Rasulullah. Kisah Nuaiman juga mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar tidak mengetahui isi hati manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, hindari menghakimi seseorang hanya karena melihat perbuatannya sepintas saja. Pada dasarnya, hanya orang itu sendiri dan Allah yang mengetahui isi hatinya. Bahkan ada satu riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan cara tertawa. Sebisa mungkin jangan mudah berprasangka buruk terhadap apapun. Artinya, walaupun seseorang terlihat begitu buruk di mata kita, jangan cepat berprasangka bahwa dia juga memiliki hati yang buruk juga, karena hanya Allah yang tahu isi hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya adalah Nabi Khidir dijual sebagai budak. Sosok Nabi Khidir banyak dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas karena kisah-kisahnya yang menakjubkan. Bahkan kisah Nabi Khidir juga terdapat dalam kitab suci Al-Quran, lebih tepatnya pada surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir yang terdapat dalam Al-Quran tersebut menjelaskan tentang bagaimana pertemuannya dengan Nabi Musa, dan terdapat banyak hikmah dari kisah tersebut. Di balik sosok misterinya Nabi Khidir, ternyata terdapat sebuah kisah yang menerangkan bahwa beliau pernah dijual oleh seorang pengemis dan akhirnya menjadi budak. Pernah pada suatu hari, Nabi Khidir sedang berjalan-jalan di tengah pasar Bani Israel. Lalu beliau berpapasan dengan seorang pengemis. Pengemis tersebut tidak mengenal Nabi Khidir. Kemudian pengemis itu berkata kepada Nabi Khidir, "Sedekahlah kepadaku, semoga Allah memberkahimu." Nabi Khidir lantas menjawab,
Dengan nama Allah, sayangnya aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu. Lalu pengemis itu kembali berkata, Aku mohon padamu wahai Tuan, atas nama Allah, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuan, dan aku mengharapkan berkah dari Tuan. Nabi Khidir membalas, Maafkan aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu, kecuali engkau membawaku lalu engkau jual diriku ini. Si pengemis sontak terkejut dan heran. Apakah engkau bersungguh-sungguh wahai Tuan? Tanya si pengemis tak percaya. Iya betul, seperti perkataanmu tadi, sebab engkau terus meminta dengan membawa-bawa nama Allah. Aku tidak enak hati untuk menolaknya, maka jual saja aku ini, ujar Nabi Khidir. Setelah percakapan itu terjadi, pengemis tersebut segera ke tempat perdagangan budak. Ia menjual Nabi Khidir dengan harga 400 dirham. Maka Nabi Khidir pun menjadi milik pembelinya. Si pembeli adalah saudagar kaya yang baik hati. Ia tidak pernah menyuruh sama sekali dan tidak pernah menggunakan tenaga Nabi Khidir. Hal itu membuat Nabi Khidir merasa heran. Beliau pun lantas berkata, Wahai Tuan, Anda telah membeliku, tentu untuk mendapat manfaat dariku, maka perintahkanlah aku untuk melakukan sesuatu. Sang majikan menjawab, Aku tidak mau menyulitkan dirimu, karena kamu sudah tua dan lemah. Nabi Khidir terus memaksa agar dirinya diperintah. Anda sama sekali tidak menyulitkanku, Tuan, ujar Nabi Khidir. Akhirnya sang majikan mulai menyuruh Nabi Khidir untuk memindahkan batu. Setelah memberikan perintah, ia pun keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan suatu urusan. Beberapa jam kemudian, ia kembali lagi dan melihat batu itu sudah dipindahkan. Padahal biasanya batu itu hanya bisa diangkat oleh 6 orang lebih dan menghabiskan waktu 1 hari penuh. Melihat kerja Nabi Khidir, majikannya berkata, Bagus sekali pekerjaanmu, kamu telah melakukan pekerjaan yang aku kira kamu tidak dapat melakukannya. Suatu hari, saudagar itu berniat untuk melakukan perjalanan jauh. Ia pun memberi kepercayaan kepada Nabi Khidir untuk menjaga rumah dan keluarganya. Nabi Khidir kembali meminta sesuatu untuk dikerjakan, namun majikannya tidak mau memberatkannya. Nabi Khidir kembali memaksa, dan akhirnya ia pun diberi pekerjaan. Pecahkan batu-batu yang tempo hari kamu pindahkan, karena aku ingin membuat rumah, perintah sang majikan. Setelah melakukan perjalanan dan kembali ke rumah, sang majikan terkejut tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir. Ia tak hanya memecahkan batu bata, tetapi juga membuat rumah yang besar dan megah. Maka sang majikan bertanya, Demi kebesaran Allah, aku bertanya kepadamu, sebenarnya siapakah dirimu? Kamu bertanya kepadaku atas nama Allah. Padahal pertanyaan yang diajukan kepadaku atas nama Allah sebelum ini telah membuatku jadi seorang budak. Namun aku akan tetap menjawab pertanyaanmu. Aku adalah Nabi Khidir. Sang majikan spontan terkejut mendengarnya. Maafkan aku wahai Nabiullah, aku telah memberikan pekerjaan yang berat kepadamu, karena aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya. Ujar sang majikan. Tidak apa-apa, kamu telah baik kepadaku selama ini, dan juga telah membuatkan tempat yang teduh untukku, balas Nabi Khidir. Wahai Nabiullah, berikanlah aku hukuman atas ketidaktahuanku, atau apakah boleh aku mengganti hukuman dengan memerdekakan engkau? Tanya sang majikan. Aku senang jika kamu membebaskanku, agar aku dapat menyembah Allah setiap waktu, ujar Nabi Khidir.
Maka sang majikan pun segera membebaskan Nabi Khidir. Kisah ini terdapat dalam kitab Kisah-Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Dikisahkan, Baginda Raja belusukan ke pasar dengan menyamar sebagai orang biasa untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi rakyatnya. Saat sedang berkeliling pasar, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah duduk di warung bersama kawan-kawannya. Masih dalam keadaan menyamar, Baginda Raja lewat di hadapan mereka. Abu Nawas yang tak menyadari kehadiran rajanya terlihat serius berbicara dengan kawan-kawannya. Harun itu tidak dapat dipercaya, ucapannya penuh kebohongan. Jangan sampai kalian tertipu olehnya, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja sangat murka. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata di belakang saya dia menjelek-jelekan saya. Bahkan menyebut namaku tanpa gelar raja, gerutu Baginda Raja. Tapi karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Baginda Raja menahan emosinya. Ia pun memutuskan pulang ke istana. Esok harinya, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Tangkap dia, kalau dia melawan atau protes, pukul saja, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap, para pengawal langsung menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Teriak Abu Nawas. Kalau kamu terus-terusan berteriak, kami tak segan-segan menghajarmu, hardik salah satu pengawal. Tapi apa salahku? Kenapa kalian menangkapku? Protes Abu Nawas. Ini perintah raja, kamu jangan melawan, bentak pengawal istana. Abu Nawas pun hanya pasrah. Dengan tangan terikat, ia digelandang ke istana dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Paduka yang mulia, kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Mereka juga memperlakukanku dengan kasar. Apa salah saya? Tanya Abu Nawas. Diam kamu Abu Nawas. Masukkan dia ke dalam penjara sekarang juga, perintah Baginda Raja kepada pengawal. Setelah di dalam penjara, Abu Nawas duduk sambil termenung. Ini sungguh aneh, Paduka Raja terlihat sangat marah padaku. Sebenarnya apa salahku? Batin Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kembali menyamar dan belusukan ke dalam pasar. Sesampainya di sana, ia melewati kawan-kawan Abu Nawas yang sedang duduk mengobrol. Tanpa sengaja, Baginda Raja mendengar pembicaraan mereka. Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, Harun memang tidak dapat dipercaya. Ucapannya penuh dengan kebohongan. Kemarin aku beli kurma sama Harun. Kata dia isinya 1 kilo, tapi setelah aku timbang kembali, ternyata isinya kurang dari 1 kilo. Kata salah satu dari mereka. Kamunya saja yang bodoh, sudah dikasih tahu Abu Nawas, tapi masih saja beli kurma di situ. Timpal yang lainnya. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Jadi yang dimaksud Harun oleh Abu Nawas adalah Harun penjual buah kurma. Ternyata aku telah salah sangka kepadanya, sesal Baginda Raja. Ia pun bergegas pulang ke istana untuk membebaskan Abu Nawas. Wahai pengawal, bawa Abu Nawas ke hadapanku, perintah Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berdiri di hadapannya, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Ia berniat memberi hadiah Abu Nawas untuk menebus kesalahannya. Wahai Abu Nawas, keledai ini untukmu dan ada juga sejumlah uang untuk kau bawa pulang, kata Baginda Raja. Abu Nawas sempat dibuat bingung akan sikap rajanya itu. Aneh sekali, padahal tempo hari Baginda Raja sangat marah padaku tanpa aku tahu apa kesalahanku. Dan sekarang tiba-tiba menjadi baik sekali terhadapku. Pasti ada sesuatu yang Paduka sembunyikan, ucap Abu Nawas dalam hati.
Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide. "Keledai ini untuk saya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku hadiahkan untukmu," jawab Baginda Raja. "Ini keledai sungguhan atau patung, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja itu keledai sungguhan, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Secara mengejutkan, Abu Nawas langsung memukul si keledai dengan keras, sehingga membuatnya meringkik kesakitan. Tak berselang lama, si keledai membalas dengan menendangnya sampai membuat Abu Nawas jatuh terjungkal. Kemudian Abu Nawas berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinga si keledai sambil mengelus-elus kepalanya. Melihat hal tersebut, Baginda Raja heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, mengapa kau tendang keledainya?" tanya Baginda Raja. "Saya hanya ingin memastikan apakah keledai ini sungguhan atau patung, dan ternyata keledai sungguhan," jawab Abu Nawas. "Terus apa yang kau bisikkan ke telinganya?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya mengucapkan permintaan maaf padanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja, Abu Nawas. Mana mungkin keledai mengerti dengan ucapanmu? Memangnya keledai tahu bahasa manusia?" kata Baginda Raja sambil terus tertawa. "Saya tidak peduli apakah keledai ini mengerti atau tidak. Tapi kodrat saya sebagai manusia apabila melakukan kesalahan harus minta maaf, meskipun hanya kepada seekor keledai. Dan aku tidak butuh permintaan maafnya karena telah menendangku, sebab kodrat dia adalah sebagai binatang. Jadi bila ada manusia melakukan kesalahan dan tidak minta maaf, maka dia tak ubahnya seperti seekor binatang," tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar bahwa yang disampaikan Abu Nawas menyindir perbuatan dirinya. "Saya memahami maksud-maksudmu, Abu Nawas. Saya akui saya bersalah dan saya minta maaf," ucap Baginda Raja menyesal. Ia pun lalu menceritakan tentang kesalahpahaman yang ia dengar sewaktu Abu Nawas dan kawan-kawannya ngobrol di pasar. Dan Abu Nawas pun menerima permintaan maaf Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Sebelumnya telah diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun ar-Rasyid, dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah pura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian, Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan. "Hai Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu," kata si pelayan. "Dari siapa makanan itu?" tanya Bahlul. "Dari Baginda Raja," jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi ia segera memberikannya kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun seketika terkejut. "Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda kepada anjing?" hardik si pelayan. Tapi dengan entengnya Bahlul membalas, "Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya." Bahlul dan pedagang.
Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak," tanya si pedagang. "Belilah kapas dan besi lalu jual ke pasar," jawab Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. "Wahai Bahlul gila, menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak?" tanya si pedagang. "Beli bawang dan semangka," jawab Bahlul. Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul. "Hai Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan untuk beli kapas dan besi, dan saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tetapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kali, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu," kata si pedagang menahan emosi. "Hai pedagang, dengar ya. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila, maka aku memberimu saran layaknya orang gila," kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban Bahlul. Bahlul diminta kritik Baginda Raja. Suatu hari saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kritiklah aku," pinta Baginda Raja. "Hai Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air?" tanya Bahlul. "Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana jika orang yang mempunyai air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan?" tanya Bahlul kembali. "Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit, tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" tanya Bahlul. "Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Wahai Harun, ketahuilah, maka jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah?" kata Bahlul menasehati. Bahlul dan budak yang takut laut. Ketika Bahlul sedang bepergian menaiki kapal perahu, ada seorang pedagang bersama budaknya ikut serta naik ke atas kapal. Saat perahu mulai menyeberang ke tengah lautan, budak itu mulai menangis karena ketakutan. Akibat gerakan kapal yang terguncang oleh ombak, semakin lama tangisan si budak semakin keras, sehingga membuat orang-orang yang ada di kapal merasa terganggu, termasuk Bahlul sendiri. Si pedagang sudah berusaha membujuk agar budaknya diam tak menangis. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di kapal, mereka juga membujuk si budak agar diam.
Akan tetapi tangisan si budak malah semakin keras. Tak tahan dengan tangisan budak yang mengganggu, akhirnya Bahlul meminta izin kepada si pedagang untuk membuat budak diam. Pedagang itu pun mengizinkannya. Maka dengan segera Bahlul memberikan perintah orang-orang untuk melemparkan budak itu ke laut. Perintahnya pun dilaksanakan. Ketika budak itu hampir meninggal, Bahlul langsung menyelamatkannya dengan membawanya kembali ke atas kapal. Setelah itu, si budak langsung duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Si budak akhirnya terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang lantas bertanya kepada Bahlul, kenapa tindakannya bisa membuat si budak terdiam. Begini kawan-kawan, ketika budak ini dilempar ke laut, ia baru menyadari betapa nyamannya kapal ini. Jawab Bahlul memberitahu. Spontan mereka pun tertawa dan juga membenarkan ucapan Bahlul. Bahlul dan pejabat yang sombong. Suatu kali, Bahlul diajak Baginda Raja duduk bersama para pejabat kerajaan di sebuah aula istana yang besar. Dari sekian orang yang hadir, hanya Bahlul yang bukan seorang pejabat istana. Tiba-tiba salah satu pejabat berceletuk kepada Bahlul dengan tujuan ingin menertawakannya. "Hai Bahlul gila, tahukah engkau, sekarang engkau diangkat Baginda Raja menjadi amir dan menjadi pemimpinnya para anjing, ayam, dan babi," kata pejabat sambil tertawa. Tapi dengan mudahnya Bahlul membalas ejekan tersebut. "Maka dari itu mulai sekarang kau jangan melanggar perintahku. Kau harus taat kepadaku karena sekarang kau telah menjadi bawahanku." Seketika Baginda Raja beserta pejabat istana yang lain tertawa terpingkal-pingkal dengan perkataan Bahlul. Dan pejabat itu pun menjadi kapok dan malu, tak berani lagi meledek Bahlul. Abu Nawas dan Hakim Kerdil. Dikisahkan, Baginda Raja sedang kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. "Kenapa tidak Abu Nawas saja Paduka?" saran penasehat istana. "Ia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada jadi hakim," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana," ujar sang penasehat. "Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang," kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. "Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang," jelas Abu Nawas. "Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran," tutur mereka. "Saran? Saran apa?" tanya Abu Nawas. Tuan Abu dimintai saran Baginda mengenai sosok yang pantas jadi hakim. Dan Tuan Abu diperintah untuk sekalian mencari orangnya, jawab mereka. "Ya sudah, kalian pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya," balas Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim.
Namun, saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. "Kamu lucu, Abu Nawas. Masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan menjadi hakim?" kata Baginda Raja terus tertawa. "Paduka, dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil," timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. "Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya tidak, Paduka. Saya pikir itu justru sangat menguntungkan karena saya lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala," jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa. "Baiklah, karena kau ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang?" tanya Baginda Raja. "Saya memilih diberi uang, Paduka," jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. "Kamu ini aneh. Dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang?" tanya Baginda Raja. "Ya, maksudnya bukan begitu, Paduka. Sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya?" jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. "Oh begitu, baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh si korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, terus bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit itu?" tanya Baginda Raja. "Itu sih mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriaki, 'Pencuri, pencuri!' Nah, salah satu dari mereka pasti akan lari keluar. Dan bisa dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut," terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. "Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas," puji Baginda Raja. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran. Abu Jahil menjadi sakti. Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat.
Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. Maaf Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana, kata Abu Nawas. Tidak apa-apa, silakan duduk Abu Nawas, balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil. Duhai suamiku, mataku sakit. Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. Gimana, sakitnya udah mendingan? Tanya Abu Jahil. Iya, aku sudah tidak merasakan sakit, jawab istrinya manja. Tapi tanganku masih sakit suamiku, kata sang istri. Kenapa dengan tanganmu? Tanya Abu Jahil khawatir. Tadi waktu nyuci kayaknya kesleo, jawab istrinya. Tangan mana yang sakit? Biar aku cium, ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. Gimana, sakitnya sudah hilang kan? Tanya Abu Jahil. Iya, sudah hilang, jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar, sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, aku tidak menyangka, ternyata kau sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh, kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kau menyembuhkanku? Pinta Abu Nawas. Bisa saja, beritahu aku apa penyakitmu, tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, selama ini aku menderita ambeien. Tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang, kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. Pergi kau, dasar orang gila, bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu pengawal. Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap? Tanya Abu Nawas heran. Saya kurang tahu Tuan Abu, lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, balas para pengawal. Baiklah, saya akan segera ke sana, ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampainya di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk
meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini, tutur Baginda Raja. Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu, kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi, begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim, Anda saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya, tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu, pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang di ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di antara kita pasti pernah membayangkan seberapa cantiknya bidadari surga. Ternyata kecantikan dan keindahannya tak terlukiskan kata-kata. Bahkan malaikat Jibril saja sampai tersungkur ketika melihat keindahannya. Kisah ini berawal ketika Allah menciptakan surga Aden.
Kemudian Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Senyumannya itu menjadikan surga Aden begitu terang dikarenakan sinar yang terpancar dari giginya. Ketika sang bidadari tersenyum, seketika Jibril menjatuhkan diri dan bersujud. Dia mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Lalu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Jibril, angkatlah kepalamu." Jibril pun bangun dari sujud dan menatapnya. "Maha suci Allah yang telah menciptakanmu," kata Jibril penuh kekaguman. Bidadari itu kembali berkata, "Wahai Jibril, apakah kau tahu untuk siapa aku diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada menuruti hawa nafsunya. Jelas bidadari tersebut. Demikianlah gambaran tentang kecantikan dan keindahan seorang bidadari surga. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya berbicara tentang malaikat. Ada salah satu malaikat yang sangat ditakuti seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, bahkan para golongan malaikat itu sendiri. Dia adalah malaikat maut. Dijuluki malaikat maut karena didasarkan pada tugasnya yang diperintahkan untuk mencabut setiap nyawa dari makhluk Allah. Tak hanya manusia saja, dia bertugas untuk mencabut seluruh nyawa makhluk Allah, termasuk nyawanya sendiri di hari akhir kelak. Lalu bagaimana wujud malaikat maut? Dalam menjalankan tugasnya, malaikat pencabut nyawa akan turun bersama malaikat rahmat dan malaikat azab. Selain itu, jumlah pasukannya adalah sebanyak manusia dan makhluk di bumi. Adapun untuk wujudnya sendiri, dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. Masing-masing adalah satu wajah di kepala untuk mengambil nyawa para nabi, wajah di muka untuk mencabut nyawa orang mukmin, wajah di punggung untuk mengambil nyawa orang kafir, serta wajah di telapak kakinya untuk mencabut nyawa seluruh jin. Dan malaikat maut ini adalah makhluk terakhir yang dimatikan Allah. Ketika hari kiamat tiba, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Disinilah akhir dari kehidupan semua umat manusia. Bumi, langit, serta seisi alam jagat raya akan hancur dan binasa. Begitu pula dengan penghuninya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkaulah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kini tinggal malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Hamlatul Arsh, dan hamba seorang." Selanjutnya Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat maut pun segera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah bertanya kembali, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kini tinggallah hambamu yang lemah ini." Lantas Allah kembali berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika ia mulai mencabut rohnya, malaikat maut merasa kesakitan dan menjerit sangat kencang.
Bahkan disebut apabila masih ada makhluk yang hidup, mereka niscaya langsung mati ketika mendengar jeritannya. Saat merasakan sakitnya nyawa dicabut, malaikat maut berkata, "Andai saja aku tahu pencabutan roh sesakit ini, maka aku akan lebih lembut ketika mencabut roh orang-orang yang mukmin." Ia pun akhirnya meninggal. Kini sudah tidak ada satupun makhluk yang tersisa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.